Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila, saya dari Prodi Akuntansi untuk ujian akhir semester pada mata kuliah Auditing 1. Saya akan menjelaskan tentang prosedur audit dengan dosen pengampu yaitu Ibu Desi Arigawati. Prosedur audit adalah metode atau teknik yang digunakan oleh para auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang mencukupi dan kompeten. Pilihan auditor tentang prosedur audit dipengaruhi oleh faktor dari mana data diperoleh, dikirimkan, diproses, dipelihara, atau disimpan secara elektronik. Pengolahan komputer juga mempengaruhi pemilihan prosedur audit. Prosedur ini dapat digunakan untuk mendukung pendekatan audit top-down ataupun pendekatan audit bottom-up. Tujuan audit umum adalah memberikan suatu pernyataan pendapat mengenai apakah LK telah disajikan secara wajar dalam segala hal material sesuai dengan PABU. Tujuan audit khusus berasal dari asersi-asersi yang dibuat manajemen dalam laporan keuangan. Prosedur audit adalah tindakan-tindakan yang dilakukan atau metode atau teknik yang digunakan untuk mendapatkan atau mengevaluasi bukti audit. Yang pertama ada prosedur analitis atau analytical procedures, yang kedua ada menginspeksi atau inspecting, yang ketiga ada mengkonfirmasi atau confirming, yang keempat ada mengajukan pertanyaan, inquiring, yang kelima ada menghitung, counting, yang keenam ada menelusur, tracing, ketujuh mencocokkan, vouching, kedelapan mengamati, observing, yang kesembilan melakukan ulang atau reperforming, dan yang terakhir ada teknik audit berbantuan komputer atau computer assisted audit techniques. Prosedur audit yang pertama ada prosedur analitis atau analytical procedures. Terdiri dari kegiatan mempelajari dan membandingkan data yang memiliki hubungan. Prosedur ini mencakup perhitungan dan penggunaan rasio-rasio sederhana, analisis vertikal, atau laporan perbandingan. Yang kedua ada menginspeksi atau inspecting, meliputi kegiatan pemeriksaan secara teliti atau pemeriksaan secara mendalam atas dokumen, catatan, dan pemeriksaan fisik atas sumber-sumber berwujud. Yang ketiga ada mengkonfirmasi atau confirming, suatu bentuk pengajuan pertanyaan yang memungkinkan auditor untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber independen di luar organisasi klien. Lalu ada mengajukan pertanyaan atau inquiring, dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Lalu ada menghitung atau counting, contohnya perhitungan fisik atas barang berwujud seperti kas, persediaan dokumen dengan nomor urut tercetak. Lalu ada menelusur atau tracing. Yang pertama, memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi terjadi. Yang kedua, menentukan bahwa informasi dalam dokumen tersebut telah dicatat. Yang ketiga, arah pengujian dari dokumen ke pencatatan akuntansi. Lalu yang selanjutnya dari prosedur-prosedur audit ada mencocokkan atau vouching, yaitu memilih ayat-ayat jurnal dalam catatan akuntansi. Yang kedua, mendapatkan dan menginspeksi dokumen yang menjadi dasar pembuatan ayat jurnal tersebut untuk menentukan validitas dan ketelitian transaksi yang dicatat. Lalu ada mengamati atau observing, meliputi tindakan melihat atau menyaksikan pelaksanaan sejumlah kegiatan atau proses. Lalu ada melakukan ulang atau reperforming, yaitu mengerjakan ulang perhitungan dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh klien. Yang terakhir dari prosedur-prosedur audit ada teknik audit berbantuan komputer atau computer assisted audit techniques. Menggunakan perangkat lunak komputer untuk melakukan berbagai prosedur audit seperti perhitungan dan membandingkan dalam prosedur analitis, melakukan sampel pemilihan piutang dagang untuk konfirmasi, membandingkan elemen-elemen dalam file yang berbeda untuk memeriksa kecocokan, dan lain-lain. Penggolongan prosedur audit.
Yang pertama, prosedur-prosedur untuk mendapatkan pemahaman SPI. Yang kedua, pengujian pengendalian. Yang ketiga, pengujian substantif. Perbedaan vouching dengan tracing. Arah pengujiannya yaitu mencocokkan ke dokumen vouching untuk menguji penyajian terlalu tinggi atau overstatement. Dari dokumen sumber ke jurnal, lalu ke buku besar, dan sebaliknya. Sedangkan penelusuran atau tracing adalah untuk menguji penyajian terlalu rendah atau understatement. Asersinya, arah pengujian yaitu keberadaan atau keterjadian, sedangkan arah pengujian penelusuran yaitu kelengkapan. Asersinya yaitu kelengkapan. Hubungan antara prosedur audit, jenis audit, dan asersi. Prosedur audit analitis, contoh penerapan asersinya ada di nomor 1A dan B. Bukti auditnya yaitu analitis. Penelusuran ada 2A dan B, yaitu dokumen. Pencocokan ke dokumen 3A dan B, ke dokumen bukti auditnya. Inspeksi 4A dan B, bukti auditnya yaitu dokumen. Lalu ada inspeksi lagi 5A dan B, bukti auditnya yaitu berbentuk fisik. Lalu perhitungan ada di asersi 6A dan B, bukti auditnya berbentuk fisik juga. Lalu pengamatan observasi 7A dan B ada di buktinya, ada di bukti auditnya berbentuk fisik juga. Lalu ada pengajuan pertanyaan, asersinya ada di 8A dan B, bukti auditnya pernyataan tertulis. 9A dan B, pernyataannya secara lisan, lalu ada konfirmasi, asersinya di 10A dan B, yaitu konfirmasi bukti auditnya. Pengerjaan ulang 11A dan B, asersinya, bukti auditnya matematis. Lalu yang terakhir ada teknik audit berbantuan komputer, asersinya dari 12A dan B, bukti auditnya secara elektronik. Hubungan antara prosedur audit, jenis bukti, dan asersi dari keterangan gambar yang di slide sebelumnya. Di prosedur 1A, yaitu membandingkan penjualan sesungguhnya dengan budget penjualan. 2A, menelusur faktur penjualan ke buku pembantu piutang dagang. 3A, mencocokkan data dalam buku pembantu piutang dengan faktur penjualan. 1B, keberadaan, kelengkapan, dan penilaian penjualan. Asersi 2B, kelengkapan dan penilaian piutang dagang. 3B, keberadaan dan penilaian piutang dagang. Prosedur 4A, menginspeksi laporan bank. Asersi 4B, keberadaan hal dan penilaian kas. Prosedur 5A, menginspeksi gudang baru. Asersi 5B, keberadaan gudang. Prosedur 6A, menghitung kas yang ada dalam penyimpanan kas. Sedangkan asersi 6B, penilaian kas. Prosedur 7A, mengamati perhitungan sediaan yang dilakukan klien. Asersi 7B, keberadaan, kelengkapan, dan penilaian persediaan. 8A, mengajukan pertanyaan kepada penasihat hukum klien tentang perkara pengadilan yang menyangkut klien. Sedangkan asersi 8B, yaitu semua asersi yang bersangkutan dengan utang bersyarat. Prosedur 9A, mengajukan pertanyaan kepada manajemen tentang sediaan yang usang atau rusak. Sedangkan asersi 9B adalah penilaian sediaan atau persediaan. Prosedur 10A, mengkonfirmasi saldo rekening kas di bank ke bank yang bersangkutan. Sedangkan asersi 10B adalah keberadaan hak dan penilaian kas. Prosedur 11A, melakukan perhitungan ulang bunga terutang. Sedangkan asersi 11B melakukan penilaian utang bunga. Yang terakhir, prosedur 12A, membandingkan harga dalam arsip faktur dengan daftar harga. Lalu asersi 12B adalah penilaian penjualan. Evaluasi bukti audit. Untuk mendapatkan bukti melalui prosedur audit, ada pengujian, pengendalian prosedur untuk mendapatkan pemahaman tentang SPI, pengujian substantif prosedur analitis, detail transaksi, dan detail saldo-saldo. Lalu,
menjadi evaluasi kecukupan dan kompetensi, dan diperoleh dasar yang layak untuk memberi pendapat, jika tidak, menolak, atau wajar dengan pengecualian sesuai dengan keadaan sebenarnya, jika ya memberi pendapat wajar atau dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar sesuai dengan keadaannya.